Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 1 Oktober 2020 masuki pertemuan keempat untuk mata kuliah pengantar kecerdasan buatan. Di sini saya Vivit Alfia MKom sebagai dosen mata kuliah pengantar kecerdasan buatan akan menjelaskan tentang materi algoritma pencarian, ya. Algoritma pencarian. Nah, di algoritma pencarian ini di dalam kecerdasan buatan itu nanti ada 2 teknik pencariannya. Jadi hal penting dalam menentukan keberhasilan sistem cerdas adalah kesuksesan dalam pencariannya. Nah, pada dasarnya dalam proses algoritma pencarian itu ada 2 teknik pencarian. Yang pertama adalah pencarian buta atau blind search, di mana blind search ini mempunyai 2 metode. Yang pertama adalah breadth first search, yaitu pencarian melebar pertama. Jadi pencariannya ke samping, ya. Yang kedua, ini adalah pencarian mendalam pertama, deep first search. Jadi pencariannya dimulai ke bawah terlebih dahulu. Jika ke bawah sudah selesai tidak ditemukan, maka akan ke sampingnya, gitu ya. Berbeda dengan breadth first search yang melebar. Jadi antara melebar dan mendalam ini berbeda. Nah, untuk teknik yang kedua itu adalah pencarian terbimbing. Nah, atau biasa kita sebutnya heuristic search. Nah, ini yang paling sering digunakan ya dalam metode pencarian, yaitu heuristic search. Nah, di heuristic search juga terdapat 2 metode. Yang pertama adalah hill climbing atau pendakian bukit, dan yang kedua adalah best first search. Oke, dari kedua teknik ini saya akan pertama saya akan menjelaskan yaitu pencarian buta terlebih dahulu atau blind search. Yang pertama adalah bird first search, pencarian melebar, yaitu ke samping. Jadi teorinya gini, semua node pada level akan dikunjungi terlebih dahulu sebelum mengunjungi node-node pada level n+1. Nah, pencariannya ini dimulai dari node akar terus ke level 1. Jadi dari kiri ke kanan. Kalau ini melebar. Kalau yang mendalam itu dari atas ke bawah. Nah, kalau yang melebar ini, yang breadth first search, BFS, ini adalah kemudian berpindah dari level berikutnya, yaitu dari kiri ke kanan hingga solusi ditemukan, gitu ya. Nah, mungkin bingung ya kalau hanya membaca teori. Nah, di sini kita langsung mulai. Gambar di bawah ini merupakan pencarian BFS. Ya, kita mulai jelaskan. Oke ya, di sini saya akan mencontohkan yang tentang BFS. Pencarian menggunakan BFS. Sebentar. BFS blind search. Nah, untuk proses pengerjaannya yang BFS ini kita buat dulu pokoknya. Jadi kita buat pertama dulu node-node-nya ya, node-node-nya, yaitu pertama ada kita buat node S, ini kita artikan start. Kemudian, nah untuk BFS ini, metode pencarian ini, node apa yang mau kita cari? Contoh yang mau kita cari adalah node-nya, yaitu node E ya. Nah, ini yang pertama kita buat dulu A, node A. Kemudian node B. Nah, untuk node A dan node B, kita tanya apakah di node A ini sudah merupakan solusi di titik node A? Belum. Maka kita pindah ke kanan dan kiri ke kanan, ya. Ini untuk yang melebar. Lalu kita cari apakah
B ini adalah merupakan solusi? Bukan, karena solusi yang kita adalah E, gitu ya. Nah, untuk menjelaskannya, maka kita untuk lebih mudahnya kita akan tulis di sini ada yang SPANOT, ya, dan list note. SPANOT ini artinya adalah not yang telah dituju, ya, not yang telah dituju. Telah dituju. Sedangkan list note ini adalah not yang akan dituju, yang akan dituju, ya. Berarti di sini kita ada S, ada A, ada B. Nah, pertama kita expand not, list yang akan dituju yang S dulu, kemudian expand not S di sini. Nah, S, apakah S ini solusi? Pertanyaannya bukan. Berarti kita pindah list berikutnya adalah A dan B. A dan B. Nah, A dan B kita masuk dulu yang A. Apakah A solusi? Bukan. Karena A bukan solusi, maka yang tersisa adalah B. Pindah B ke bawah. Apakah B solusi yang dicari? Bukan, karena dicari adalah yang E. Jika bukan, maka kita buat kembali not berikutnya, ya. Not berikutnya adalah yang A. Di A ini kita buat not baru atau anak baru, anak atau turunan baru dari A, yaitu not C, ya, dan not B. Nah, kita pertanyakan juga nih, apakah not C dan D? Berarti dari sini kita buat yang C dan D. Nah, apakah not C dan D ini adalah solusi? C solusi? Bukan. Berarti ada D. D turunkan. Apakah D solusi? Bukan juga. Nah, karena C dan D sudah selesai, maka selanjutnya kita pindah ke B. Karena dari kiri ke kanan, dari kiri ke kanan, nanti tinggal yang B. Not B ini belum ada. Maka kita akan buat di sini, ya. Notnya lagi. Kita buat not baru yaitu E dan F, ya. E dan F. Oke, list not berikutnya adalah E. Kita lihat E. Apakah E ini solusi? Nah, apakah E solusi? Iya, E solusi. Karena dari metode BFS, metode melebar, ya, melebar, ini yang dicari adalah E. Maka E ini adalah solusi. Karena E ini adalah solusi, maka yang F proses pencariannya berakhir sampai di sini. Betul, ini adalah solusi, gitu ya. Karena F ini adalah solusi, maka E nya kita beri tanda dengan warna biru, ya. Nah, ini adalah solusi. Ini sudah berakhir di sini harusnya, ya. Jadi saya buat alurnya menggunakan spidol warna merah. Berarti alurnya adalah begini, ya. Oke. Ke kanan, ke bawah, ke bawah. Oke, ya, paham, ya. Ini sebentar. Alurnya begini, oke. Terus saya lanjutkan lagi. Alurnya dari sini ke sini, ya. Dari D itu ke E, dari E itu ke F. Oke, ini mencari solusi. Solusinya ditemukan di dalam not E, ya. Berarti selesai sampai di sini tabelnya. Nah, ini tabel untuk BFS. Oke, ya, untuk yang tabel BFS ini sudah saya jelaskan
Jadi dia lebih arahnya ini ke samping mengikuti arah panah sesuai dengan not yang kita cari. Oke, yang kedua, jadi ini saya bahas dulu pengaturannya tadi. Pada setiap langkah yang aturannya cocok dengan not aplikasikan aturan tersebut untuk membentuk suatu keadaan baru. Jika keadaan awal adalah tujuannya diharapkan kesuksesan dan keluar, jika tidak, tambahkan keadaan awal yang baru tersebut pada akhir not, gitu ya. Not jika S bukan A bukan B bukan C, D, E, F, terus ya. Gitu. Oke, ini saya bahas keuntungan dan kelemahan dari BFS ya. Yang pertama, keuntungannya tidak akan menemukan jalan buntu, jadi selalu ada solusi. Yang kedua, jika ada satu solusi, maka BFS akan menemukannya. Dan jika ada lebih dari satu solusi, maka solusi minimum akan ditemukan. Kelemahannya membutuhkan memori yang cukup banyak, ya, karena menyimpan semua node dalam satu pohon. Nanti nih, semua node disimpan dalam satu pohon, jadi menyimpan memori yang cukup banyak. Yang kedua, membutuhkan waktu yang lama, karena akan menguji n level untuk mendapatkan solusi pada level yang ke n. Kayak contoh nih, saya tadi bikin pohon dari S. Membutuhkan banyak n, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 n untuk mendapatkan nilai E, gitu ya. Oke. Yang kedua adalah DFS, yaitu Deep First Search, pencarian secara mendalam. Nah, untuk pencarian secara mendalam, proses pencarian dilakukan pada semua anaknya, sama ya. Sebelum dilakukan pencarian ke node-node selevel. Jadi sebelum ke samping, dia ke bawah dulu ngabisin anaknya. Nah, pencariannya dimulai dari node akar ke level yang lebih tinggi. Proses diulangi terus hingga ditemukannya solusi. Nah, ini contohnya ya. Oke, kita bahas kembali. Saya ajarkan lebih jelas. Nah, jadi dia ke bawah nih akarnya. Gitu ya. Ini ada algoritmanya. Jika keadaan awal merupakan tujuan, keluar sukses. Jika tidak, kerjakan langkah-langkah berikut ini sampai tercapai keadaan sukses atau gagal. Bangkitkan suksesor E dari keadaan awal. Jika tidak ada suksesor, maka akan terjadi kegagalan. Panggil DFS dengan E sebagai kejadian awal. Oke ya, saya mulai jelaskan proses algoritma pencarian menggunakan DFS. Oke, sekarang saya jelaskan metode dengan Blazor menggunakan DFS dalam deep, yaitu mendalam. Ini yang kedua, DFS, sama yang dicari masih yang not E. D ini artinya mendalam. Jadi kalau ini kiri ke kanan, kalau mendalam dari atas ke bawah. Oke ya, kita hapus dulu yang perhitungan dari yang untuk expand node-nya kita hapus karena pasti berbeda ya, pasti sama. Untuk expand node ini node yang telah dituju, list node adalah node yang akan dituju. Oke ya, kita masuk ke sini, ke pohon 1 start S, berarti list node-nya S. Masuk expand node S, masuk sini. Oke, S, apakah S ini sudah solusi untuk mencari E? Belum. S tapi tidak. Kemudian kita buat di sini list node-nya adalah A dan B, ya. Sebut lagi nih A dan B, ya. Apakah A dan B sudah cukup sampai sini? Belum, ya. Kenapa belum? Karena A pasti punya anak, yaitu si C dan si D. Si C dan si D. Oke ya. Berarti di sini ada A, B, C, D. Nah, yang kita operasikan dulu adalah yang A. Apakah A solusi? A bukan solusi. Berarti kita turun nih ke bawah, ya. C, balik ke si C. Nah, ini bukan solusi, berarti yang tersisa adalah ya. Harusnya
ACDB dulu. ACDB. Berarti di sini tinggal C, D, dan B. Nah, berikutnya ini bukan solusi, ya. Yang ini bukan solusi. Kemudian kita lanjutkan ke yang C. Apakah C ini solusi? Ternyata C juga bukan solusi, karena yang dicari adalah yang E. Oke, mencari yang E. Kemudian salah ini. Nanti kita lanjut ke yang D dan B. Apakah D solusi? Ternyata D juga salah, bukan solusi, karena solusi yang dicari adalah E. Nah, jika sudah seperti ini, seperti ini ya, 1, 2, karena ini sudah baru ke 6, ini baru ke atas ya. Oke, alurnya gini. Dan ini bukan solusi, berarti tinggal B. Nah, sekarang kita masuk ke B. Oke ya. Nah, kita sudah masuk ke yang B. B di sini punya anak E dan F. Oke? Oke ya. Nah, akhirnya kita cek B. B ini apakah tujuan akhir atau solusi? Ternyata bukan juga, ya. Ternyata si B ini bukan solusi, karena yang cari adalah yang E. Nah, kita turun, ya. Kita turun, kemudian kita cari ke sini. Si E harusnya punya anak lagi nih. Contoh G dan H. Ya. Nah, kita lari ke bawah. B. B ini punya anak E, G, H, dan F. Bertentu bawah E. Nah, apakah E ini solusi? Ternyata iya. Ternyata dia adalah solusi. Maka pencarian berakhir di sini. Berarti ini nggak perlu dipakai. Maka ini dihapus ya, karena tidak digunakan. Maka E dan F. Ternyata E di sini adalah solusi. Berarti terakhir di sini. Solusi. Nah, maka not yang telah dilalui adalah, kita bikin kesimpulan ya. Not yang dilalui adalah S, D, dan E. Ya, jadi ini untuk mencari DFS, artinya mendalam ke bawah. Kalau BFS itu ke samping. Jadi beda ya. Oke. Nah, sampai sini paham ya. Jadi ini algoritma untuk metode pencarian menggunakan DFS, yaitu mendalam. Kalau untuk algoritma pencarian BFS, yaitu melebar, adalah ke samping. Tadi sudah saya berikan juga contohnya. Nah, ini perlu diperhatikan. Ada expand node yang telah dilalui, ada list node, dan ada node yang dilalui yang benarnya saja. Ke bawah berarti ya. Seperti ini. Bikin listnya 1, 2, 3. Itu ya. Ya. Jadi ini adalah perhitungan untuk BFS. Oke ya, nah ini sudah saya jelaskan secara detail dan algoritmanya juga. Nah, ini berikut ini adalah keuntungan dan kelemahan dari DFS, yaitu yang mendalam. Itu membutuhkan memori relatif kecil, karena hanya node-node pada lintasan yang aktif saja yang disimpan. Secara kebetulan akan menemukan solusi tanpa harus menguji lebih banyak lagi dalam ruang keadaan. Kelemahannya juga ada 2 poin, yaitu memungkinkan kita tidak ditemukannya tujuan yang diharapkan. Yang kedua, hanya mendapat satu solusi pada setiap pencarian. Kalau yang mendalam atau BFS itu kan kita bisa mendapatkan banyak, bisa lebih dari satu solusi gitu ya. Oke. Ini adalah yang blind search ya, pencarian buta. Nah, untuk yang berikutnya adalah pencarian heuristik. Nah, kalau pencarian buta tidak selalu dapat diterapkan dengan baik, nah, karena hal ini disebabkan waktu dan aksesnya yang cukup lama dan besarnya memori yang diperlukan. Kelemahan ini dapat diatasi jika ada informasi tambahan dari domain yang bersangkutan. Nah, untuk pencarian heuristik, di sini kita akan membahas 2, yaitu yang hill climbing, ya, hill climbing, oke, yang hill climbing dan sebentar, BFS, Best First Search, yaitu gabungan antara BFS dan DFS. Nah, untuk heuristik sendiri di sini
Contohnya kita akan membahas misal nih ada kasus 8 puzzle ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 4 operator yang dapat digunakan untuk menggerakkan dari satu keadaan, yaitu geser ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke atas, dan ke bawah. Ini disebutnya operator ya. Saya kan teman-teman pada paham di sini untuk main puzzle. Nah, ini kita bisa menggunakan hill climbing untuk proses pencarian menggunakan puzzle. Oke ya, ini akan saya jelaskan. Ini keadaan awal 1, 2, 3, 4, 5, 0, 6, 7, 8. Sedangkan tujuan yang kita lakukan adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ubin kosongnya itu ada di tengah, jadi semuanya bersatu gitu ya. Ini kasus 8 puzzle. Nah, ini proses pencarian heuristik menggunakan hill climbing. Ya, saya jelaskan lagi menggunakan papan tulis. Oke, sekarang saya akan menjelaskan yang kedua, yaitu heuristic search ya. Ini sudah selesai, jadi akan saya hapus. Yang kedua adalah heuristic search. Semua ya. Berarti lagi 1 blind search punya 2. Yang pertama adalah BFS, yang kedua adalah DFS ya. Yang kedua adalah heuristic search, juga ada 2, hill climbing dan BFS. Tapi di sini B-nya adalah best. Ya. Nah, kita akan membahas perhitungan puzzle menggunakan yang hill climbing. Oke ya. Cukup ya. Oke, sebentar kita buat kotak dulu. Nah, ini puzzle awal. Ya, ini puzzle awal. Kita buat tujuannya di sini. Dua. Ini yang tujuan. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian sebentar. 6, 7, 8. Dengan tujuannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini kosong di tengahnya ya. Oke. Jadi kita akan hitung setiap yang dicari adalah heuristiknya. Heuristik itu adalah pencarian yang benar, jadi adalah haknya. Kalau ini hanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ini sisanya salah ya. 0, 0, 0, 0. Maka ada 5. Jadi yang dicari kalau heuristik ini adalah nilai tertinggi yang benar, nilai tertinggi heuristiknya, maka itu yang akan digunakan, gitu ya. Nah, oke, selanjutnya untuk mencari tujuan begini, kita bisa melalui banyak tahap dengan menggunakan hill climbing. Ya, kita akan pakai hill climbing. Oke, di sini untuk hill climbing proses awalnya adalah kita buat gerakan dulu ya, dari kiri 1, 2. Oke, kita buat gerakannya 1, 2, 3, 4, 5. Kan ini kosong nih. Ini kita geser ke sini ya. Jadi ini geser ke sini, 8 turun, 7, 8 turunin ke bawah, 7, 6 naik, gitu ya. Jadi ini kosong,
ini 6, ini 7, ini proses geser kiri ya, ini geser ke kiri. Sekarang kita buat yang geser ke kanan, geser ke kanan. Satu, dua. Nah, untuk geser ke kanan 1, 2, 3, 4. Ini kotak, gesernya ke kanan. Ya, berarti ini akan jadi kosong. Jadi 5-nya geser ke sini. Nah, 5, 6, 7, 8. Kemudian kita cari yang ke atas. Kan ini bisanya cuma ke, jadi dia ini geraknya bisa cuma ke kanan, ke kiri, dan ke atas. Ya, kita jahit pakai spidol merah biar lebih jelas. Jadi si ubin kosong ini bisa ke kiri, sini, ke kanan, dan ke atas, gitu ya. Ini hanya ada 3 logaritma yang akan digunakan. Bukan 3 cara ya. 1. Nah, ini yang ke atas sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Dia mau ke atas katanya simbolnya ya. Berarti 8-nya pindah ke bawah. 8, 6, 7 ini kosong. Gitu. Nah, ini untuk geser ke atas. Oke ya. Ini untuk geser ke atas. Oke, dari sini kita hitung heuristiknya sudah berapa banyak ini heuristiknya ya. Nilai yang benarnya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini mulai 0, 0, 0. Berarti ada 5, sama dong kayak posisi awal. Gitu ya. Nah, saya oke ya. Kita lihat lagi ini 1, 2, 3, 4. Nah, ternyata di sini cuma ada 4 kali ini ada zong. Kalau di sini sudah zong, di sini nggak bisa diteruskan ya. Ini udah bisa diteruskan. Dari sini cuma 4. Masa setelah digeser hanya ada 4, berarti lebih berkurang. Kalau yang atas 1, 2, 3, 4, 5. Ini salah. Ini juga ada 5. Jadi untuk yang kita lanjutkan bisa yang kiri dan yang atas. Yang kiri ya 6, karena yang kiri ini 6. Bisa kita lanjutkan. Oke. Sekarang dari 3 tahap ini, kiri, kanan, dan atas, yang akan kita lanjutkan prosesnya yang mana sampai akhirnya seperti ini. Yang kiri. Kenapa yang kiri? Karena nilai heuristiknya yang paling tinggi yaitu 6. Kalau ini 4 lebih kecil, ini 5 sama aja sama yang sama. Berarti kita akan gunakan yang kiri. Ya, sekarang yang kiri yang benar, jadi kita akan gunakan yang kiri. Dan ini sisanya kita hapus. Oke, hapus lagi. Kalau yang kiri kita pindahkan ke atas ya. Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Sekarang sama nih, yang kiri juga bisa naik ke cuman ada 2 tahapan doang, ke atas sama ke kanan. Ini kita bikin 2. Ini geser ke atas, ini geser ke kanan. Kita buat yang ke atas dulu ya. Dua. 1, 2, 3, 4, 5. Kan? Dia mulai ke atas, berarti yang 7 turun. Ini kosong nih, 8. Berarti yang poin benar ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Masya Allah, sudah 7 ya. Jadi nilai terbaiknya sudah 7, sudah tinggi, sudah mendekati hampir selesai. Sekarang yang kanan. Yang kanan, berarti dia geser ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, ini kosong, 6, 7, 8. Kita itu yang benar 1, 2, 3, 4, 5,
Ini 0, berarti ini sisanya X ya. Ini juga 0, yang bisa digunakan. Berarti ini karakteristiknya hanya 1, 2, 3, 4 ini hanya 5, malah bahkan turun. Bahkan yang atas ini karakteristiknya adalah 6, tapi dia malah jadi 5, jadi dia turun. Maka ini kadang salah, tidak bisa kita gunakan. Bukan salah, jadi kurang tepat, tidak lebih baik dari yang di atas. Kita gunakan yang lebih baik ya. Kalau yang lebih baik yang ke atas, maka ini kita akan gunakan. Oke ya, kita akan gunakan. Tapi sampai sini selesai belum? Belum. Kali nilai karakteristiknya dicapai harus 8. Oke, kita hapus kembali. Kita gunakan yang atas sekarang. Jadi dia 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Nah, maka ini kita akan proses pencariannya. Ini bisa geser ke atas ya, yang kotak kosongnya bisa geser ke kanan dan bisa geser ke bawah. Nanti kita bikin 3 kemungkinan ya, 3 cara. Yang pertama kita ke atas, yang kedua kita ke kanan, yang ketiga kita ke bawah. Kita buat yang ke atas dulu, 2 naik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kalau kayak gini kasusnya, di UB pertama dia udah ke 0, udah salah, berarti sisanya salah berikutnya. Ini adalah 0. Gak bisa 1, walaupun penempatannya benar. Karena nilai awalnya ini 0. Jadi habis ini adalah 0. Terus yang kanan. Nah, ibunya katanya mau ke tengah. Oke, kita pindahin. Sebentar salah ya, ini belakangnya. Terus satu lagi yang nanggung sekalian ya. Yang ini minta ke bawah bunyinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, minta ke bawah, 7 ke atas. Nah, jadi seperti ini. Sorry, kosong ya harusnya. Oke, kita hitung nih karakteristiknya, besar yang mana, yang kanan atau yang bawah, karena yang atas sudah kalah. Nilai karakteristiknya untuk yang kanan 1, 2, 3 ini benar. Apakah ini benar? Berarti 8. Kok bisa 8? Karena dia sudah sesuai dengan nilai tujuan ya. Nah, sudah sesuai dengan nilai tujuan. Yang bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6 hanya sampai dengan 6. Ininya masih salah nolnya ya. Oke, dari sini kita dapat jawabannya. Maka yang benar itu adalah yang kanan. Karena yang kanan ini sudah sama dengan nilai tujuan. Oke, jadi sampai sini ini proses pencarian puzzle 8 kotak menggunakan hill climbing. Oke, gampang ya. Ini proses pencarian karakteristik, menentukan ini dimana pola awal sampai dengan pola tujuan dari sebuah puzzle. Oke, gampang ya. Jadi teman-teman paham ya. Oke, saya harap semuanya paham. Ini saya udah jelaskan sejelas mungkin gitu ya. Setiap cara kita bisa cari berapa cara, tergantung si kotak kosong ini bisa bergerak ke arah yang mana ya. Oke, akan saya lanjutkan kembali ke materi. Oke ya, ini udah saya jelaskan. Sekarang kita lanjutkan ke materi kembali. Nah, jadi ada 4 metode dalam pencarian heuristik selain hill climbing dan BFS. Tapi yang 2 ini, yang pembangkit dan pengujian, generate dan test dan simulated tunneling ini jarang digunakan. Karena yang dijelaskan di sini yang bold ini ya, yang hill climbing dan BFS, best first search gitu ya. Nah, di sini ada contohnya. Untuk yang hill climbing lagi itu adalah traveling salesman problem, yaitu contoh menghitung jarak. Kalau yang sebelumnya yang tadi saya jelaskan, itu yang tadi saya jelaskan itu kan adalah
heuristic search menggunakan metode hill climbing untuk mencari gitu ya pola dari 8 puzzle dari yang salah sampai dengan tujuan puzzle atau yang benar. Nah, kalau ini di sini contohnya adalah seorang salesman ingin mengunjungi M kota. Jarak antara tiap-tiap kota sudah ditentukan. Nah, kita ingin mengetahui rute terpendek di mana setiap kota hanya boleh dikunjungi tepat 1 kali. Nah, ini ya, contohnya ada 4 kota, yaitu kota A, kota B, kota C, dan kota D. Nah, untuk setiap kota kita buat jaraknya. Itu mulai dari 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini untuk jaraknya setiap kota. Oke? Nah, ini ada solusi yang mungkin dengan menyusun kota-kota dalam urutan abjad. Misal, nah ini perlu nggak? Nih, saya jelaskan lagi ya, untuk metode simple hill climbing. Tadi untuk materi yang puzzle sudah jelas ya. Ini sudah saya jelaskan sejelas mungkin. Untuk yang puzzle, kita punya kotak kasus 8 puzzle. Dari langkah awal, digeser kanan, geser kiri, geser atas. Semua udah saya ajarkan. Silakan dipelajari. Mungkin bingung kalau cuma baca materi, makanya saya sudah jelaskan lebih jelas di papan tulis. Nah, kayak saya jelaskan secara singkat. Kalau di sini mungkin teman-teman bingung ya. Nah, untuk yang traveling salesman problem atau TSB, ini juga gampang, nggak beda jauh sama kayak yang puzzle untuk metode hill climbingnya. Yaitu ruang keadaan berisi semua kemungkinan lintasan yang mungkin operator digunakan untuk menukar posisi kota-kota yang bersebelahan. Fungsi heuristik yang digunakan adalah panjang lintasan yang terjadi. Operator yang akan digunakan adalah menukar urutan posisi kedua kota dalam satu lintasan. Jadi akan ada posisi tukar, gitu ya. Ini contoh posisi tukar ya. Sebentar. Nah, kan. Ya. Nah, untuk posisi tukar. Ini ada tukar 1,2, berarti yang ditukar urutan kota ke-1 dan kota kedua. Contohnya di sini. Saya punya kota ABCD dengan panjang lintasan 19. Dia katanya mau tukar kota 1 dan kota 2. Oke, saya tukar. Yang tadinya ABCD diubah jadi BACD. Maka, karena kota ke-1 dan kota kedua ditukar, panjang lintasannya pun berubah. Dari awalnya 19 menjadi 17. Begitu selanjutnya sampai kota yang dicari ditemukan. Nah, di sini untuk metode heuristic searching atau heuristic search menggunakan metode hill climbing, yang dicari di sini adalah kota. Sebentar, kita langsung endingnya aja ya. Nah, yang dicari nama kotanya adalah DBCA ya. 4 kota yang dicari adalah lintasan panjang dari DBCA, yaitu panjang lintasan 12. Ini untuk menggunakan metode mana tadi nih? Metode yang mana ya? Simple hill climbing, maaf. Metode simple hill climbing ya. Jadi akan dijelaskan di sini. Apa perlu dijelaskan? Ya, saya yakin ini mah lebih gampang ya. Ini nggak beda jauh sama yang puzzle, gitu ya. Untuk ya metode simple hill climbing. Nanti ada juga metode yang steepest hill climbing. Steepest hill climbing ini hampir sama dengan simple hill climbing, hanya saja gerakan pencarian tidak dimulai dari kiri tetapi berdasarkan nilai heuristik terbaik. Berarti kalau berdasarkan nilai heuristik terbaik ini sama dengan puzzle yang tadi saya jelaskan, mencari nilai heuristik terbaik ya. Nah, kayak gini ya. Dari 19 ke 17, 12, 18, 12, 18, 20, ini nilai panjang. Disebut nilai panjang di sini adalah bisa sama dengan nilai heuristik terbaik. Nah, terus metode yang kedua adalah metode best versus, metode kombinasi dari metode deep versus dan breadth, yaitu gabungan dari blind search ya. Gabungan dari blind search disebut metode best versus yang ada di heuristic search. Insya Allah sama kayak gini metodenya, nggak beda jauh. Nah, karena saya udah jelaskan dengan jelas, kalau yang hitung jarak ini, yang salesman ya, untuk yang mencari jarak kota, traveling salesman problem, itu
Insya Allah lebih gampang dari yang puzzle. Nah, untuk tugasnya, karena Ibu sudah jelaskan dari 2 algoritma yang ada, dan dari 2 ini saya sudah jelaskan 3 metode, selanjutnya bisa dipelajari sendiri. Ini ada tugas, buatlah makalah kelompok ya, dan sistem kecerdasan yang proses pemecahan masalahnya atau pencarian masalahnya memanfaatkan metode pencarian buta, blind search, atau pencarian heuristic search pada kasus Menara Hanoi, Sudoku, dan Kanibal, kemudian dipresentasikan dalam bentuk makalah dan video. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga yang saya jelaskan dan saya sampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semua kesalahan datangnya dari saya, semua kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.